Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Bertemu kembali dalam pembelajaran IPS kelas 7 bersama saya, Eni Karliani, yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai materi letak dan luas Indonesia. Adik-adik, adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu sesudahnya kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan, diharapkan kalian dapat 1. Menyebutkan letak Indonesia secara astronomis, geografis, dan geologis. Yang kedua, menjelaskan implikasi atau dampak dari letak Indonesia terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Dan yang ketiga, menjelaskan implikasi atau dampak letak Indonesia secara geologis. Adik-adik, kalau kita membicarakan suatu lokasi atau suatu wilayah atau suatu tempat, maka pasti akan kita membahas mengenai 3 macam letak dari suatu lokasi atau wilayah tersebut. Yang pertama, letak suatu wilayah itu adalah letak astronomis. Apa letak astronomis? Letak astronomis adalah letak suatu tempat menurut garis astronomis, yaitu garis lintang atau paralel dan garis bujur atau meridian. Letak astronomis Indonesia yaitu berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur atau meridian timur sampai 141 derajat bujur timur atau meridian timur. Nah, karena letak astronomis Indonesia pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, maka mengakibatkan Indonesia beriklim tropis. Dan karena Indonesia berada pada 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, ini mengakibatkan Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, dan waktu Indonesia Tengah. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian lihat gambar peta dunia di bawah ini yang memperlihatkan posisi Indonesia berada pada wilayah iklim tropis karena berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Pembagian iklim di dunia. Pembagian iklim di dunia atau di muka bumi sebenarnya lebih dari satu macam, karena peneliti iklimnya juga lebih dari 1 orang. Hanya yang umum dipakai yaitu pembagian iklim menurut iklim matahari atau pergerakan semu matahari. Pada iklim matahari, iklim di muka bumi terbagi menjadi 4 macam iklim, yaitu iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin atau kutub. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian simak gambar mengenai pembagian iklim matahari. Letak suatu tempat yang kedua adalah letak geografis. Letak geografis yaitu letak suatu tempat menurut kenyataannya di muka bumi. Letak geografis Indonesia ada di antara 2 benua, yaitu Asia dan Australia, serta berada di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas wilayahnya dari Indonesia yaitu batas utaranya Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Batas selatannya dari Indonesia, Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Batas sebelah barat, Samudra Hindia, dan batas timur, Papua New Guinea, serta Samudra Pasifik. Seperti yang sudah tadi disebutkan, bahwa Indonesia berada di antara 2 benua, Asia dan Australia,
serta dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Inilah yang mengakibatkan negara Indonesia itu berada pada posisi silang yang sangat strategis. Artinya apa? Artinya negara kita mudah dijangkau dari berbagai arah dan mudah juga untuk dikunjungi atau didatangi dengan berbagai jalur, baik jalur darat, udara, maupun dari jalur laut. Adik-adik, akibat dari letak geografis Indonesia berada pada posisi silang dunia, yaitu di antara dua benua dan dua samudra, ini mengakibatkan dampak positif dan negatif bagi negara kita itu sendiri. Adapun dampak positifnya diantaranya: 1. Pelayaran dan perdagangan Indonesia menjadi ramai. Yang kedua, negara kita banyak mendapat pengaruh berbagai budaya dan peradaban dunia. Yang ketiga, negara kita mudah terhubung dengan bangsa lain. Dan yang keempat, Indonesia kaya dengan sumber daya alam, misalnya flora dan fauna. Berikutnya, dampak negatif dari letak geografis Indonesia. Yang pertama, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, misalnya pergaulan bebas, narkotika, dan sebagainya. Yang kedua, Indonesia menjadi negara rawan bencana alam, misalnya banjir, longsor, kekeringan. Kenapa demikian? Karena berada di antara dua benua dan dua samudra menjadikan penguapan dan curah hujan di Indonesia menjadi tinggi. Karena sekarang banyaknya lahan atau hutan yang dibiarkan terbuka, sehingga tidak ada lagi penahan air yang mengakibatkan terjadinya banjir atau longsor di beberapa daerah. Dan ketika musim kemarau tiba, sudah tidak ada lagi tempat cadangan air, yaitu pepohonan, sehingga berdampak kekeringan bagi masyarakat. Yang ketiga, negara kita ini mudah untuk dimasuki dengan barang-barang ilegal, misalnya penyelundupan atau tindak kejahatan seperti teroris dan sebagainya. Letak yang ketiga dari suatu wilayah adalah letak geologis. Letak geologis Indonesia yaitu terletak di antara pertemuan tiga lempeng, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Pasifik, yang menyebabkan Indonesia ini memiliki banyak gunung berapi dan rawan terjadinya gempa bumi. Memiliki banyak gunung berapi ada keuntungannya bagi Indonesia, yaitu beragamnya sumber energi dan mineral. Selain juga tanah di Indonesia menjadi subur. Adik-adik, pertemuan pembelajaran kita pada kali ini mengenai letak dan luas Indonesia kita cukupkan dulu sampai sini, dan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Refleksi pembelajaran kali ini. Indonesia dianugerahi potensi alam yang begitu beragam dan unik, dari mulai iklim, posisi wilayah yang strategis, alam yang indah, berbagai sumber daya alam, serta keanekaragaman flora dan fauna. Maka kita harus mensyukuri nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dan kita manfaatkan serta kita kelola semua ini dengan perilaku bijak dan bertanggung jawab. Terima kasih atas perhatian adik-adik semuanya. Sampai jumpa pada pembelajaran IPS kelas 7 berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.